kapal induk Amerika tidak pernah berlayar sendirian. Di sekeliling USS Abraham Lincoln, selalu ada kapal perusak dan kapal penjelajah yang bertugas sebagai lapisan perisai pelindung jika terjadi ancaman. Tapi, dalam setiap analisis perang, bagaimana jika tameng itu berhasil ditembus dan apa yang terjadi di kapal induk? Dalam skenario ini, Iran tidak menyerang secara acak. Serangan dilakukan secara terkoordinasi dan masif, ribuan rudal dan drone tempur diluncurkan hampir bersamaan dari berbagai arah dan ketinggian. Ada yang melaju cepat di lintasan balistik, ada yang terbang rendah menyusuri permukaan laut, dan ada pula drone kamikaze yang bergerak lambat namun dalam jumlah besar. Tujuannya untuk membanjiri sistem pertahanan dengan ancaman berlapis dan terus-menerus. Radar dipaksa memilih, sistem pencegat dipaksa menembak tanpa henti. Inilah yang dikenal sebagai serangan saturasi, strategi untuk membuat pertahanan secanggih apapun kehabisan waktu, amunisi, dan opsi. Destroyer dan cruiser pengawal bereaksi cepat. Radar Aegis mendeteksi ancaman dari ratusan kilometer. Rudal pertahanan ditembakkan satu demi satu, menghancurkan sebagian besar serangan di udara. Namun di balik semua intersepsi itu, beberapa rudal terbang rendah berhasil lolos, memanfaatkan celah kecil dalam pertahanan. Sistem perang elektronik kapal induk langsung aktif. AN-SLQ-32 mulai bekerja, memancarkan gangguan elektronik untuk membutakan radar pencari rudal. Sinyal musuh dipantulkan dan dipelintir, menciptakan kebingungan di sistem pemandu. Chaff dan decoy aktif dilepaskan ke laut, membentuk target palsu yang tampak lebih besar dan lebih menarik di layar radar musuh. Di udara, kapal induk juga mengandalkan pesawat pengacau elektronik. EA-18G Growler lepas landas secepat mungkin, terbang di garis terluar pertahanan, memancarkan jamming berdaya tinggi untuk menekan radar dan sistem kendali senjata lawan. Sebagian rudal kehilangan kunci sasaran dan jatuh ke laut sebelum mencapai kapal. Namun, satu ancaman tetap melaju, tidak terpengaruh oleh gangguan, terus mengunci koordinat target. Semakin dekat, semakin cepat. Pertahanan jarak dekat kemudian mengambil alih. Rudal RAM ditembakkan untuk mencegat ancaman terakhir. Jika itu belum cukup, CIWS Phalanx mulai bekerja. Meriam otomatis berputar, menembakkan ribuan peluru per menit ke satu titik di udara. Sementara itu, saat serangan terjadi, bantuan dari darat hampir pasti akan segera bergerak. Pesawat tempur, pesawat peringatan dini, dan elemen pendukung lainnya dikerahkan secepat mungkin. Pesawat tempur yang lepas landas dari pangkalan darat tidak hanya berfungsi sebagai pengawal, tetapi juga menyapu wilayah asal serangan, memburu peluncur rudal, kapal, dan instalasi yang menjadi sumber ancaman terhadap kapal induk. Namun tetap ada jeda waktu sebelum kekuatan ini benar-benar tiba dan menguasai area pertempuran. Pada fase paling kritis tersebut, kapal induk dan gugus tempurnya tetap harus bertahan sendiri, mengandalkan sistem pertahanan berlapis untuk melewati gelombang awal serangan sebelum kekuatan udara dari darat mengambil alih situasi. Dan bahkan jika sebuah rudal tetap berhasil menghantam lambung kapal, USS Abraham Lincoln belum tentu tumbang. USS Abraham Lincoln dibangun dan dirancang untuk menerima pukulan. Lambung luarnya tersusun dari baja kekuatan tinggi dengan ketebalan puluhan milimeter, diperkirakan 25 hingga lebih dari 60 mm di berbagai bagian. Lalu diperkuat oleh struktur berlapis dan ruang kompartemen yang berfungsi menyerap energi ledakan. Di area vital, perlindungan dibuat jauh lebih kuat. Reaktor nuklir dan gudang amunisi dilindungi lapisan baja tambahan, struktur tahan ledakan, serta sistem isolasi otomatis yang dirancang untuk mencegah kerusakan berantai. Saat benturan terjadi, kompartemen kedap air tertutup secara otomatis. Sistem pemadam aktif menyemburkan busa dan gas pemadam. Dan ribuan awak kapal yang telah dilatih khusus untuk kondisi tempur segera bergerak melakukan damage control, mengendalikan kebakaran, menutup kebocoran, dan menjaga stabilitas kapal agar tetap mengapung. Menenggelamkan USS Abraham Lincoln bukan perkara satu atau dua serangan. Kapal induk ini dirancang untuk bertahan dari benturan langsung. Untuk benar-benar melumpuhkannya, apalagi menenggelamkannya, dibutuhkan rudal berkekuatan sangat tinggi, menghantam berulang kali dan di titik-titik krusial dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, satu rudal tidak cukup. Bahkan beberapa rudal pun belum tentu mematikan. Hanya serangan masif, terkoordinasi, dan berlapis dengan jumlah besar
yang secara realistis bisa menembus seluruh sistem pertahanan sekaligus mengatasi kemampuan damage control kapal induk Amerika Serikat. Skenario ini hanya mungkin terjadi dengan peluang yang sangat kecil, sebuah rangkaian kondisi ekstrim yang jarang sekali terbentuk dalam peperangan nyata. Namun, jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi dan menyebabkan kehancuran penuh bagi salah satu aset Amerika Serikat, konsekuensinya justru akan meluas jauh melampaui yang dibayangkan lawannya. Dalam doktrin Amerika Serikat, serangan terhadap kapal induk akan dipandang sebagai eskalasi besar yang membuka jalan bagi respons penuh. Kapal induk lain akan dikerahkan ke kawasan, kekuatan udara strategis digeser, dan operasi gabungan lintas domain segera dimulai. Di fase ini, Amerika Serikat memiliki opsi untuk menggunakan pem-bom siluman B-2 Spirit, rudal jelajah jarak jauh, serta alutsista presisi tinggi dari berbagai arah. Serangan tidak lagi bersifat terbatas, melainkan sistematis, menargetkan pusat komando, infrastruktur militer, dan kemampuan tempur lawan secara menyeluruh. Hasil akhirnya, bahkan jika skenario awal memberi pukulan berat, justru berpotensi membawa kekalahan yang jauh lebih signifikan bagi pihak penyerang. Karena Amerika Serikat mampu mengalihkan konflik ke skala dan medan yang tidak dapat dengan mudah diimbangi. Dalam konteks ini, menyerang kapal induk Amerika bukan hanya soal keberhasilan taktis, melainkan keputusan strategis dengan risiko kehancuran besar. Sebuah langkah yang membawa konsekuensi luar biasa dan tidak dapat ditarik kembali. Setiap pihak yang mempertimbangkan opsi ini harus memahami bahwa dampaknya akan meluas jauh melampaui medan tempur awal, sehingga keputusan untuk menyerang kapal induk harus dipikirkan dengan sangat matang. Bahkan jika skenario paling ekstrim benar-benar terjadi, di mana sebuah kapal induk Amerika Serikat berhasil dihancurkan dalam konflik terbuka, hal tersebut tidak serta-merta menandai runtuhnya kekuatan militer AS. Kehilangan satu kapal induk memang akan menjadi pukulan besar, baik dari sisi militer, psikologis, maupun politik. Namun bagi Amerika Serikat, kerugian semacam itu masih berada dalam batas yang dapat dipulihkan. Amerika Serikat saat ini memiliki dominasi industri pertahanan yang belum tertandingi, ditopang oleh kapasitas teknologi tinggi, jaringan aliansi global, serta kekuatan ekonomi yang memungkinkan pemulihan cepat dalam skala besar. Armada kapal induk AS tidak berdiri sendiri. Setiap unit merupakan bagian dari sistem kekuatan global yang saling terhubung. Jika satu kapal induk lumpuh, kapal induk lain dapat segera digeser ke wilayah konflik, menjaga kesinambungan proyeksi kekuatan dan kehadiran militer di kawasan strategis. Lebih jauh, sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat selalu mampu belajar dari kerugian dan menjadikannya momentum percepatan inovasi militer. Kehilangan sebuah kapal induk justru berpotensi mendorong lahirnya generasi kapal perang baru yang lebih canggih, lebih tahan terhadap ancaman modern, dan lebih adaptif terhadap pola peperangan masa depan. Dengan sumber daya manusia, teknologi, dan industri galangan kapal yang masih sangat kuat hingga hari ini. Pada akhirnya, menyerang kapal induk Amerika Serikat bukan sekadar soal keberanian atau kemampuan senjata, melainkan keputusan strategis dengan risiko yang nyaris tak sebanding. Karena itu, bagi lawan yang berseberangan dengan AS, pilihan paling realistis bukanlah menyerang, melainkan bertahan, menghindari eskalasi, dan menerima kenyataan bahwa menghadapi kapal induk AS berarti berhadapan dengan kekuatan yang sulit ditumbangkan.